Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah kepramukaan yang terpelajar, sebelum kita melakukan perkuliahan pada kesempatan siang hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah, berdoa cukup. Mahasiswa penempuh mata kuliah kepramukaan yang terpelajar, syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kegiatan kepramukaan ini, mata kuliah kepramukaan di pertemuan 9 dan 10. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah melakukan kegiatan UTS, beberapa yang pengumpulannya tidak berhasil dan tidak mengumpulkan kemarin sudah kita laporkan atau sudah kita tanyakan melalui WhatsApp. Beberapa sudah kami koreksi, namun beberapa juga belum kita selesai untuk koreksi, sehingga kami belum bisa menyampaikan analisis secara keseluruhan hasil evaluasi dari UTS kepramukaan. Kami ingatkan kembali bahwa kegiatan kepramukaan ini adalah hanya satu SKS, sehingga sebetulnya untuk jam mata pelajarannya itu hanya 50 menit. 50 menit itu sudah dari persiapan, sudah dari penyampaian, sudah dari pengumpulan tugas. Sehingga kenapa ini terlambat sebetulnya ya, sebetulnya itu ya kami bermaksud untuk agak melonggarkan kegiatan kepramukaan ini karena itu 50 menit. Sehingga kalau kalian cermati dari pertemuan kemarin kan kita juga menggabungkan dua pertemuan agar setiap kali pembuatan video dan pengerjaan ini terhitung lengkap ya 2 SKS gitu. Untuk mempermudah pengoreksian, mempermudah penyiapan materi dan lain sebagainya. Nah, rencananya kita akan sampaikan sebetulnya tidak fully pertemuan tidak fully untuk satu kali pertemuan, tapi pertemuannya adalah minggu ini dan minggu besok. Kita rencanakan di pertengahan, tetapi ya sepertinya antusias sekali ya ingin mengikuti kegiatan kepramukaan sehingga ya tadi diburu-buru ini harus udah siap belum, jadi kuliah enggak, sehingga ya kami segera buatkan dan ini sekaligus untuk minggu depan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan 9 dan 10 ini adalah tentang moto dalam gerakan pramuka yang sudah beberapa kita singgungkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan untuk pembahasan pada pertemuan ke-10 adalah implementasi sistem AMONG dalam gerakan pramuka. Mahasiswa mata kuliah penempuh mata kuliah kepramukaan yang terpelajar, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kepramukaan itu memiliki moto. Moto itu juga disebutkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 yang berbunyi, Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Artinya, moto itu dapat diartikan adalah pegangan hidup. Sehingga orang yang merasa sudah menjadi anggota pramuka, apalagi besok teman-teman semua akan menjadi pembina pramuka, pembina adalah percontohan untuk anggota-anggota pramuka muda, maka pedoman hidup itulah yang harus selamanya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih jika kalian berada di lingkungan yang ada anggota pramukanya atau anak didik kalian jika besok kalian sudah menjadi pembina. Nah, pedoman hidup seseorang pramuka yang sudah menjadi anggota pramuka, baik pramuka muda maupun pramuka dewasa adalah disebutkan Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Itu artinya adalah satya adalah janji, dharma adalah tingkah laku. Jadi satya kuku dharmakan artinya adalah janji yang sudah diungkapkan itu akan dilakukan sebagai tingkah laku. Sedangkan tingkah laku yang dilakukan itu sebagai wujud dari pengabdian. Atau
Satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan itu artinya janji yang diwujudkan melalui perbuatan. Perbuatanku adalah pengabdianku. Nah, apa janji pramuka itu sendiri sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu Dwi Dharma dan Dasa Dharma. Sebetulnya penjelasan moto gerakan pramuka itu lebih kepada mengingatkan kembali bahwa sebagai calon pembina pramuka itu memiliki tugas besar, tugas yang sangat mulia, yang mana harapannya dalam kegiatan kepramukaan itu teman-teman semua khususnya pembina itu dapat membangun sikap-sikap karakter dari peserta didik. Bagaimana bisa membangun sikap karakter yang baik untuk siswanya, kita harapkan juga bisa terimplementasi dari pembinanya dulu yang berubah, yaitu teman-teman semua harus dari sekarang mempersiapkan karakter-karakter yang memperlihatkan atau menjadikan tauladan yang baik untuk anak didiknya. Mulai dari Dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita juga nggak boleh telat sholat kalau untuk Muslim, untuk misal Kristen itu juga nggak boleh tidak beribadah, dan agama-agama lain harapannya semua taat beribadah sampai kepada suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus terimplementasi dalam segala hal. Maka mulai saat inilah kalian sudah mencoba memantaskan diri sebagai pembina pramuka dan sebagai guru khususnya di SD. Sehingga moto gerakan pramuka inilah harapannya selalu diingat-ingat oleh kalian. Dalam berperilaku, maka perilakunya harus bagus sesuai janji. Dalam melakukan segala sesuatu harus berpikir sebagai pengabdian. Yang namanya mengabdi itu tanpa imbalan jasa. Harus ikhlas, harus tulus, tanpa mengharapkan kembalian, tanpa mengharapkan imbalan kembali, terus diperbaiki untuk memberikan seseorang terus harus baik kepada orang tersebut, itu tidak. Tetapi yang namanya pengabdian itu tulus ikhlas membantu orang lain, tulus ikhlas melakukan segala sesuatu, itu yang harus tercerna dalam sifat-sifat yang ada di seorang pembina. Nah, lebih lanjut kita akan menyampaikan materi terkait dengan cara membina dengan sistem Among. Ini ada hubungannya, karena pengabdian itu nanti juga ada implementasi sikap dari si pembina. Nah, bagaimana implementasi sistem Among dalam gerakan pramuka? Itu yang akan kita kupas selanjutnya. Implementasi dari sistem Among dalam gerakan pramuka itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 10 Ayat 1 sampai 3. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Among. Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan, yaitu di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagaimana implementasinya secara spesifik? Kita akan cermati pada slide-slide berikut ini. Mungkin teman-teman semua sudah kenal ya siapa itu Ki Hajar di mata kuliah ketaman-siswaan. Dalam kegiatan mata kuliah kepramukaan ini kita juga akan sedikit jauh mengenal
siapa itu Ki Hajar dengan sistem Amongnya. Nah, sistem Among ini dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Apa itu sistem Among? Sistem Among merupakan sistem pendidikan yang dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, paksaan dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi siswa. Jadi, hal yang harus kita perhatikan sekarang dalam implementasi sistem Among adalah kita sebagai pembina harus mengembalikan hakikat dari pembelajaran sistem Among itu sendiri. Seperti yang tadi saya bacakan, hakikat dari pembelajaran sistem Among adalah kita sebagai guru itu tidak memaksakan, tidak melakukan keharusan, dan tidak memerintahkan, tetapi sistem Among yang seperti kata-kata artinya ini ngemong. Ngemong adalah membimbing, memberikan arahan. Kemudian ngemong adalah ngemong seperti seseorang ngomong, ibu memomong anaknya, mengikuti apa yang ia inginkan, mengikuti apa yang dia mau, memberikan kebebasan. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan koridornya baru diingatkan. Nah, harapannya sistem Among ini terimplementasi baik dalam pembelajaran kepramukaan agar benar-benar pramuka ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menumbuhkan pendidikan karakter bagi siswa. Dengan keleluasaan, dengan bebas, mereka akan menjadi jiwa-jiwa yang memiliki kreativitas tinggi, tidak takut, kemudian tidak hanya mengekor, tetapi dia memiliki kreativitas yang baik. Nah, bagaimana secara harfiah sistem sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan Among sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya momong atau ngemong yang berarti membimbing atau mengasuh. Dalam artian momong itu adalah tulus dan penuh kasih sayang, menginformasikan kebiasaan hal yang baik. Momong adalah contoh baik bagi anak agar bisa tumbuh berkembang dengan suasana hati merdeka. Ngemong juga diartikan sebagai mengamati, merawat, menjaga agar anak mampu mengembangkan diri, bertanggung jawab, percaya diri, kreativitas aktif dengan aspirasi siswa. Ya seperti orang tua ngemong, dia dibebaskan mau main kemana kita ikuti, namun nanti jika ada hal-hal yang membahayakan, kita melakukan pengawasan dan memberikan pengertian hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Begitu juga dalam kegiatan kepramukaan. Sebetulnya ini perlu implementasi agar pramuka itu juga tidak ditakuti lagi oleh masyarakat secara umum. 3 prinsip yang dimaksud pada sistem Among yaitu ada Ingarso Sungtulodo yang artinya di depan memberikan tauladan, Ingmadyo Mangunkarso di tengah-tengah membangun kemauan, dan Tutwuri Handayani yaitu di belakang seorang pembina memberikan dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Implementasi dari 3 prinsip ini tidak selamanya harus diimplementasikan secara menyeluruh, tetapi kita melihat kapan saatnya kita harus menggunakan Ingarso Sungtulodo, kapan saatnya kita harus menggunakan Ingmadyo Mangunkarso, dan kapan saatnya kita harus menggunakan Tutwuri Handayani. Nanti di belakang kita sampaikan untuk sesuai dengan karakteristik siswanya.
Nah, maksud dan tujuan kenapa harus menggunakan sistem Among dalam kepramukaan tadi sudah kami sampaikan. Hal tersebut merupakan ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan juga disebutkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka yang dijadikan sebagai landasan hukum organisasi Gerakan Pramuka. Kenapa harus menggunakan sistem AMO? Hal tersebut bertujuan agar anggota pramuka dan setiap proses pendidikan kepramukaan dapat dijalani tanpa adanya paksaan dan ketidakleluasaan. Kembali lagi, harapannya kegiatan kepramukaan dapat dikemas semenarik mungkin sesuai dengan perkembangan anak agar anak tersebut merasa nyaman dalam pendidikan kepramukaan. Sistem Among dalam Gerakan Pramuka harapannya implementasinya dapat memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan pribadinya, bakatnya dengan kemampuan dan cita-citanya. Maka nanti di SKU dan syarat kecakapan khusus, syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus, nanti kita akan mempelajari bahwa di kegiatan pramuka itu nanti memiliki minat-minat masing-masing dan semua difasilitasi dengan baik di kegiatan pramuka. Kemudian, sistem Among memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pribadinya sesuai cita-citanya dan peserta didik harus diperlakukan dan dihargai sebagai subjek pendidikan bagi objek bukan. Jadi lebih kepada memanusiakan manusia. Jadi pembina tidak seperti dulu ya, pramuka memiliki image kalau berangkat pramuka sakit, harus dihukum dan lain sebagainya, itu harus dihilangkan dari kegiatan kepramukaan kalau memang betul-betul mau mengimplementasikan sistem Among tersebut. Dasar hukum sistem Among dalam gerakan pramuka tadi sudah disampaikan ya di pasal 10 sudah kita perlihatkan juga yang isinya bahwa sebetulnya kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan bentuk nyata, dimengerti dan dihayati atas dasar minat dan karsa siswa. Pembina harus menjadi tauladan yang baik bagi peserta didik. Dan sesuai dengan anggaran dasar Gerakan Pramuka pada bagian pendahuluan pasal 5 dan pasal 9 serta pasal 11 yang intinya bahwa sistem Among digunakan secara terpadu, tidak terpisah-pisah, satu dengan yang lainnya dan saling terkait. Oleh karena itu, bagi semua golongan pramuka diberikan keteladanan, daya kreasi, dan dorongan. Hanya lebih besar yang mana nanti kita perlihatkan di belakang. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka harus memiliki sikap dan berperilaku memiliki kasih sayang. Jadi hilangkan sifat-sifat pembina yang galak, pembina yang tidak dekat dengan siswa, itu hilangkan. Tetapi perlihatkan rasa cinta kasih sayang, contohkan kejujuran, contohkan keadilan, sampai kepada disiplin. Kalau Ki Hajar sendiri sebetulnya kalau teman-teman sudah mempelajari lebih dalam tentang karakteristik dari Ki Hajar, sebetulnya tidak sepenuhnya hukuman itu dilarang, tetapi hukuman itu boleh dengan terlebih dahulu adanya kesepakatan antara siswa dan pembinanya. Misalkan, hari ini ada yang telat. Kenapa kamu telat? Misalkan, kesiangan. Karena belum ada perjanjian sebelumnya dengan pembina, maka anak itu nggak boleh dihukum. Tapi misalkan setelah itu, untuk lebih besok kamu disiplin, kalau telat, kira-kira kamu setuju nggak kalau besok kamu dihukum? Itu untuk memacu kamu, memotivasi kamu biar nggak telat lagi, misalnya seperti itu. Dia setuju, siswanya setuju, baru besok baru diberi hukuman. Maka saat melakukan hukuman, siswa itu bukan terus marah kepada pembinanya, tetapi lebih kepada ini konsekuensi saya dan lain sebagainya. Jadi dia kesadaran sendiri, nggak boleh tanpa perjanjian bersama. Seorang pembina juga harus memperlihatkan jiwa yang berwibawa. Wibawa itu seperti apa? Yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Seperti yang tadi disampaikan, mewujudkan dasar dharma yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperlihatkan kita itu seorang taat agama, kepedulian terhadap lingkungan, misalkan tidak buang sampah sembarangan, itu juga wujud tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan. Merawat lingkungan alam itu juga merupakan sebagai wujud tanggung jawab untuk alam dan lingkungan, dan itu harus diperlihatkan oleh seorang pembina pramuka. Jadi misalkan kita akan mencari jejak, jangan terus malah mau mencontohkan buang sampah sembarangan, tetapi harus diberikan ajaran-ajaran nanti di jalan, nggak boleh menutupi jalan, nggak boleh buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya, itu harus disampaikan. Nah, ini implementasinya. Yang namanya pembina itu harus menyesuaikan dengan siswa yang diajarkannya. Kemarin sudah dicontohkan kalau siaga adalah pramuka yang anggotanya berusia 7 sampai 10 tahun. Itu artinya kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 sampai kelas 3 itu dia memiliki sifat dasar, masih senang main. Apa yang Bu Guru lakukan pasti ditiru. Dia memiliki sifat manja. Kalau ada teman-temannya yang nakal suka mengadu. Dia sangat senang dipuji. Pembelajarannya nggak bisa fokus. Harus ada bernyanyi. Ada misalkan harus ada yel-yel. Kemudian suka dengan aktivitas-aktivitas yang ada gerakan-gerakannya. Mereka juga masih senang membawa bekal dari rumah, kemudian memamerkan ke teman-teman lain, butuh pujian, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian diposisikan sebagai pembina untuk menjadi pembina di umur siswanya yang berumur 7 sampai 10 tahun, yaitu siswa siaga, maka kalian harus memposisikan diri sesuai dengan karakteristik mereka. Kalau mereka masih seperti itu, maka kita harus memperlihatkan sikap yang penuh kasih sayang, lemah lembut, dan memberikan pengarahan karena mereka belum tahu mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian jangan galak-galak. Nanti kalau galak-galak besok nggak mau berangkat pramuka lagi, takut sama ayanda dan bundanya. Pembina pramuka di siaga kan dipanggilnya yanda dan bunda. Kemudian sifat pembina harus mengacu ke hal-hal yang baik karena akan dicontoh oleh siswa-siswanya. Pembelajarannya karena dia masih senang bernyanyi dan fisik, maka kegiatannya harus dikemas dengan pembelajaran yang lebih menarik. Misalkan pembelajaran sambil bermain, play and learn, tidak terlalu fokus, dijeda dengan nyanyian, dijeda dengan tepuk-tepuk, dan lain sebagainya. Kemudian pembelajarannya harus menuju ke naluri dan imajinasi anak tanpa berlebihan. Jadi misal ada perumpamaan-perumpamaan yang sewajarnya siswa. Memperkenalkan secara nyata bagaimana sikap baik, apa pesan moral dalam kegiatan itu lebih disampaikan. Nah, di sini pembina harus lebih banyak mengimplementasikan ingarso sung tulodo atau memberikan contoh yang lebih banyak kepada siswa-siswanya karena mereka butuh banyak hal-hal yang ingin dicontohkan. Kemudian bagaimana sistem Among implementasinya dalam penggalang. Penggalang adalah anggota pramuka yang berusia 11 sampai 15 tahun. Mereka itu ada di siswa kelas 4, 5, 6, dan kelas 1 SMP. Sehingga mereka memiliki sifat siaganya masih sedikit terbawa, masih senang bercanda, masih senang dipuji, masih ada sedikit, tetapi mereka sudah memiliki jiwa-jiwa yang usil, lincah, dan senang mencoba. Kemudian mereka yang sudah lumayan dewasa sehingga mereka lebih menyukai, sudah mulai menyukai dekat dengan lawan jenis. Kemudian suka dengan sifat kepahlawanan, misalkan kalau udah punya teman itu setia kawan banget gitu ya bahasanya. Kemudian suaranya sudah mulai pecah karena sudah masuk dalam remaja. Nah, kalau kita berada pada
jadi pembina yang mereka sudah kelas 4 sampai kelas 1 SMP, kelas 4 SD sampai kelas 1 SMP, maka kita harus bersifat situasional. Kapan saatnya kita tegas, kapan saatnya kita lemah lembut, kita harus bisa memposisikan diri. Dan kita harus lebih teliti dalam faktor keamanan karena tidak boleh terlalu sering dilakukan. Misalkan karena dia sudah kenal lawan jenis ya, kita harus memberikan pengawasan yang lebih, memberikan penjelasan kalau dengan lawan jenis itu harus berhati-hati, bagaimana berkomunikasi dengan lawan jenis, berteman dengan lawan jenis itu harus disampaikan karena ya sudah banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di SMP ini. Kemudian jiwa disiplin sudah lebih ditingkatkan karena tanggung jawabnya perlu ditambahkan. Kita juga harus paham dengan situasi latihan, tidak boleh seenaknya membuat acara latihan karena harus seperti yang dulu terjadi di Turi itu ya. Kalau melakukan kegiatan latihan itu harus dipikirkan matang-matang skenario pembelajarannya. Dan di sini kita lebih banyak mengimplementasikan Ingmadio Mangunkarso atau lebih kepada bagaimana kita bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk selalu belajar. Kemudian bagaimana implementasi dari sistem Among pada penegak dan pandega. Kalau penegak ini lebih kepada sudah dewasa ya, sudah kelas 2 sampai 3 SMP, itu dia sudah bisa lebih mandiri, sifatnya sudah berpikir realistis, kemudian mereka sudah tidak mau diatur, labil dalam emosinya, kemudian mengenal cintanya sudah lebih agresif ya. Kalau tadi baru senang lawan jenis, kalau di sini sudah tidak mau diatur banget gitu. Maka kita lebih kepada Tuturi Handayani karena dia sudah tidak mau diatur, maka kita lebih kepada mengawasi di belakang. Kalau sekiranya apa yang dia lakukan itu tidak sesuai, maka kita berikan penjelasan. SMP, SMA ini yang sudah SMA. Kemudian bagaimana di sistem Pandega karena dia sudah mulai masuk ke dewasa, kita tidak boleh menggurui. Kalau menggurui mereka tidak akan senang, tidak akan betah pastinya di kepramukaan. Kemudian kita lebih kepada seolah-olah sebagai teman, menjadi motivator, konsultan agar mereka lebih mengembangkan diri. Sehingga kalau dibuat diagram ini ada siaga, penggalang, penegak, pandega. Implementasinya itu di siaga itu yang lebih banyaknya adalah Ingarso dan Imadio. Kemudian di penggalang 50-50 ya, dua-dua. Kemudian di penegak lebih banyak Tuturi Handayaninya. Dan di Pandega lebih dibanyaknya lagi 90% Tuturi Handayani. Jangan menggurui. Sehingga kesimpulannya, dalam semua golongan pembina harus memberikan contoh teladan, tetapi bagaimana porsinya itu disesuaikan. Sedangkan untuk di siaga, pembina berperan lebih banyak memberikan contoh-contoh kreativitas, kemudian lebih memberikan contoh yang lebih baik. Sedangkan di penggalang lebih kepada pemberian motivasi yang banyak, dan di penegak dan pandega lebih kepada memberikan kita sebagai fasilitator. Karena kalian akan diimplementasikan atau diproyeksikan menjadi pembina SD, maka coba silahkan kalian paparkan tentang sistem Among dengan bahasa kalian sendiri. Bagaimanakah menurut kalian sikap pembina pramuka di SD yang seharusnya? Mengapa hal tersebut dilakukan? Mohon dijelaskan dengan bahasa dan kerjakan sendiri. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ini sudah sampai minggu besok ya. Jadi mungkin kalau minggu besok tidak ada informasi tambahan, kalian bisa menunggu minggu berikutnya untuk kami sampaikan lagi materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.